Sejak dia mendapatkan Mountain River Cauldron, dia tidak pernah menggunakannya. Ini karena ketika dia menyempurnakan artefak yang mendalam, pilihan pertama Li Yunxiao adalah Mountain River Cauldron. Namun, apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan memilih untuk menyempurnakan Dynasty Bell dan Demonic Sky Armor. Sekarang, di bawah tekanan aturan langit dan bumi, Mountain River Cauldron juga beroperasi dengan lambat. Kuali hantu. Apa? Meskipun ini bukan kelas tertinggi, ini jauh lebih baik daripada artefak mendalam kelas 9 biasa. Tidak heran jika digunakan untuk menyimpan tanah pernapasan bumi dan menekan Dijia. Setelah teralihkan selama beberapa saat, Li Yunxiao kembali memperhatikan budidayanya, mengabaikan perubahan pada kuali sungai gunung. Haha. Tiba-tiba, terdengar tawa keras, dan kekuatan aturan di dunia menghilang. Mu Wu masih berlumuran darah, tapi dia penuh energi dan memiliki aura yang mengejutkan. Dia sudah mendapat banyak manfaat. Dia menunduk dan mendengus. Kalian benar-benar tahu cara memanfaatkan saya. Siapa yang mengizinkan kalian berkultivasi di tempat tidur saya? Alam yang kuat tiba-tiba meluas, dan semua seniman bela diri ada di dalamnya. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka merasa ngeri. Li Yunxiao sama sekali tidak takut dengan pengaruh alam. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Mu Wu, tolong jangan marah. Karena ini adalah pelanggaran pertama mereka, kami hanya akan membayar sejumlah batu utama. Semua pasukan tentara bayaran tidak bisa berkata-kata. Sial, kaulah yang meminta kami berkultivasi di sini. Jika tidak, betapapun beraninya Anda tidak akan berani menikmati aturan langit dan bumi di samping yang mulia bela diri." Mu Wu mendengus dan berkata, "Demi Kapten Yunxiao, aku akan melepaskanmu kali ini." Dengus dinginnya membuat hati semua orang menggigil. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang ke udara. Kekuatan alam yang mulia bela diri berangsur-angsur menghilang, dan semua orang perlahan pulih dari ketakutan mereka semakin tinggi, semakin jelas. Ketika seseorang berada di bawah Real Martial Monarch, mungkin normal bagi seseorang untuk menantang seseorang dengan level yang lebih tinggi. Namun, alam yang mulia bela diri adalah ambang batasnya. Itu semua karena pemahaman tentang aturan langit dan bumi. Semakin seseorang memahaminya, semakin kuat kekuatan langit dan bumi yang dapat digunakannya. Tidak peduli seberapa kuat puncak alam Raja Bela Diri Bintang 9, akan sulit baginya untuk melawan Yang Mulia Bela Diri Bintang 1. Inilah alasan mengapa Tang Jie tidak berani bertarung dengan Yang Mulia Bela Diri meskipun dia telah menyempurnakan pedang burung vermilion. Dan Li Yunxiao memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, semuanya baik-baik saja sekarang. Jangan takut semuanya, bayar saja 10 juta batu primordial kelas menengah." 10 juta? Atau 1,5 yuan? Semua orang langsung tercengang dan kaget. Mereka bahkan lebih ketakutan dibandingkan saat berada di domain tersebut. Wajah Li Yunxiao menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, 1000 yuan? Siapa yang bilang? Maju. Saya menyelamatkan hidup Anda, dan Anda sebenarnya ingin meminta saya membayar 1000 batu primordial kelas menengah. Orang yang mengatakan ini melangkah maju. Aku akan memberimu 1000 yuan dan mengambil nyawamu. Semua orang mundur ketakutan dan tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Li Yunxiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itulah mengapa sulit menjadi orang baik di dunia ini. Jika Mu Wu takut padamu barusan, tidak akan terjadi apa-apa. Kini, Anda tidak hanya hidup, tetapi Anda juga dapat menikmati penggarapan hukum langit dan bumi. Anda ingin menawar dengan saya hanya untuk 10 juta batu primordial kelas menengah? Zhou Xiang, perhatikan ini. Jika ada yang belum membayar hingga malam tiba, berikan daftar namanya kepada Mu Wu dan biarkan dia yang menanganinya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka memandang ke langit dan dengan cemas memikirkan cara mengumpulkan batu purba. Jika Mu Wu benar-benar datang mencari mereka, dia bahkan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menjelaskannya. Selain itu, mereka telah memperoleh manfaat yang besar dari baptisan hukum langit dan bumi. Bahkan jika mereka benar-benar harus membayar 10 juta batu primordial kelas menengah,
Itu akan sangat berharga. Kesempatan seperti itu tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Semua orang sangat ingin kembali dan mengumpulkan uang, jadi mereka segera mengucapkan selamat tinggal. Pada saat ini, beberapa sosok terbang. Mereka adalah orang-orang dari Serikat Pedagang dan Hong Yiyi juga, termasuk di antara mereka. Ada juga beberapa tentara bayaran dengan budidaya yang lebih lemah. Mereka yang mengejar Tang Jie semuanya adalah kaisar bela diri ke atas. Saat Mu Wu dan Penatua Yu bertarung, mereka juga bersembunyi jauh. Mereka hanya berani keluar saat tidak ada gerakan lagi. Pemimpin Yun Xiao, di mana Tang Jie? Shen Li tidak tahu bagaimana cara bertanya, tapi dia sangat cemas. Hong Yiyi langsung bertanya. Mata indahnya juga melihat sekeliling. Li Yun Xiao berkata dengan sedih. Seorang ahli dari Skeleton Mercenary Group muncul di tengah jalan dan menyelamatkan Tang Jie. Menyelamatkan? Ekspresi Hong Yiyi berubah drastis saat dia berkata dengan marah. Bagaimana mungkin? Ada banyak sekali dari kalian. Mungkinkah mereka mengirimkan martial yang mulia? Li Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan mengejek. Apa hubungannya denganmu? Apakah mereka menyelamatkannya atau tidak? Bibi Hong, kenapa kamu terlihat begitu cemas? Jingnan juga mengerutkan kening dan memandang Hong Yiyi dengan curiga. Dia masih tidak mengerti mengapa Li Yun Xiao menargetkan 4 sekte ekstrem. Mengapa Tang Jie, sebagai tuan muda dari 4 sekte ekstrem, berada di hutan lagu ringan. Namun, pasti ada rahasia besar yang tidak dia ketahui. Sepertinya Hong Yiyi mengetahui rahasia ini. Matanya bersinar terang. Hong Yiyi juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan menunjukkan ekspresi marah. Dia melirik Li Yun Xiao dengan pandangan genit dan berkata dengan genit, "Ayo, bukankah itu karena aku melihat semua orang bekerja begitu keras dan akhirnya membiarkan kelinci itu melarikan diri? Sungguh usaha yang sia-sia. Aku merasa itu sangat disayangkan." Ekspresi Shen Li juga sangat jelek. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, Tuan Tua Chiao setia dan saleh, tetapi dia menemui bencana yang tidak terduga. Saya hanya bisa membantu Anda sebanyak ini. Bagaimanapun, kekuatan Skeleton Mercenary Group tidak lebih lemah dari kelompok tentara bayaran pemula kita. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Jingnan mengutuk semua leluhurnya di dalam hatinya. Namun, dia tetap memasang wajah tegas dan berkata, Pemimpin Yung Xiao adalah orang yang saleh dan memiliki perasaan mendalam terhadap serikat dagang. Shen Li tersenggang, cahaya tajam muncul di matanya. Ketika dia melihat senyuman di mata Li Yun Xiao, dia langsung mengerti. Dia mengerti apa yang dimaksud Li Yun Xiao. Tang Jie adalah anggota dari 4 sekte ekstrem. Mereka tidak bisa menangkap Tang Jie secara terbuka. Namun, sekarang Tang Jie bersama dengan Skeleton Mercenary Group, Pavilion Tianyi dapat langsung menyerang Skeleton Mercenary Group. Selain itu, Li Yun Xiao tahu bahwa karena Pavilion Tianyi telah mengeluarkan perintah penting seperti itu, mereka pasti akan mengirim majikan mereka ke hutan Qingge. Namun, tidak nyaman bagi mereka untuk menyerang 4 sekte ekstrem. Jika mereka hanya ingin menyerang Skeleton Mercenary Group, mereka tidak akan keberatan. Shen Li menghela napas lega. Dia tersenyum dan berkata, Pemimpin Yun Xiao adalah seorang pemuda. Saya harap Anda bisa menjadi tamu terhormat di Pavilion Tianyi. Li Yun Xiao terkekeh dan berkata, akan ada peluang. Bagian barat kota baru saja disatukan. Kamar dagang Anda harus beroperasi dengan baik di bawah bimbingan Nona Linger. Kelopak mata Shen Li dan Jingnan bergerak-gerak. Kemarahan muncul di mata mereka. Mereka tersenyum dan berkata, tentu saja. Kemudian mereka berdua pergi dengan pikirannya masing-masing. Hong Yiyi juga memasang ekspresi centil. Dia membelai dada Li Yun Xiao dengan jarinya yang seputih giok dan berkata dengan suara centil, kamu adalah orang jahat. Kamu melupakan yang lama ketika kamu punya teman baru. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tidak lupa menatap Ding Ling dengan kesal.
Mata pembunuh Ding Ling Er menembus tubuhnya seolah dia ingin membunuhnya dengan matanya. Hong Yiyi mencibir beberapa kali, lalu berbalik dan pergi. Li Yunxiao menatap mata dingin Ding Ling. Keringat dingin mengucur di keningnya. Dia menunjuk ke arah di mana Hong Yiyi pergi dan mendengus. Dia gila. Abaikan dia. Zhou Xiang mengeluarkan papan besi dari cincinnya dan menyerahkannya kepada Ding Ling Er. Dia berkata, Nona Ding, ini papan cuci besi. Berikan padanya malam ini. Ding Ling Er terdiam. Dia meraih papan cuci dengan marah dan membantingnya ke arah Zhou Xiang. Insiden di bagian barat kota segera menyebar ke seluruh hutan Qingge seperti angin puyuh. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Kamu tidak melihatnya. Para pemimpin dari 3 kelompok tentara bayaran bertarung sampai mereka akhirnya binasa bersama. Binasa bersama adikmu. Omong kosong. Izinkan saya memberitahu semua orang. 4 aliansi pedagang besar juga ikut campur dalam masalah ini. Itu adalah pertarungan hebat antara tentara bayaran dan aliansi pedagang. Bahkan Pak Tua Chiao tewas di tempat. Itu tidak mungkin. Pak Tua Chiao meninggal, kemudian dia bahkan menikahi 4 selir di paruh pertama tahun ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Ketika Pak Tua Chiao meninggal, pemimpin kelompok tentara bayaran pohon besi berlari ke menara, 1000 harta karun untuk merawat selirnya. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Pertarungan antara tentara bayaran dan aliansi pedagang hanya terjadi di permukaan. Tahukah Anda apa yang memicu pertempuran ini? Tahukah Anda siapa orang kunci dalam pertempuran ini? Seorang pria yang tampak cerdik meminum seteguk teh dan menginjak bangku dengan mata melotot. Siapa ini? Saya mendengar bahwa pemimpin tim ke-8 Rookie Mercenary Group, Li Yunxiao, memainkan peran yang sangat penting. Pria itu menepuk pahanya dan berteriak, "Lebih dari penting, pertarungan ini dimulai karena dia." Sangat kuat. Cepat beritahu kami apa yang terjadi. Kamu tidak tahu. Biarkan aku memberitahu Anda. Orang cerdik itu menikmati suasana menjadi pusat perhatian dan mulai bercerita. Li Yunxiao dan penanggung jawab. 4 sekte ekstrem Chang Xiong selalu berselingkuh. Dan Kaisar Muda. Hao Lian menyukai Li Yunxiao. Dia menangkapnya ke dalam kelompoknya sendiri dan memaksanya menjadi eksklusifnya budak. Saat ini, Chang Xiong tidak punya pilihan selain menawarkan dirinya kepada Pak Tua Chiao sebagai imbalan atas dukungan. Dan Jingnan selalu berhubungan baik dengan Pak Tua Chiao. Shen Li menyayangi adik Jingnan. Kali ini, 4 aliansi pedagang besar bersatu melawan musuh bersama. Komandan Hao Lian tentu saja bukan tandingan mereka. Pada saat ini, Shen Feng dan Chen Chuanjiu menandatangani aliansi untuk melawan musuh bersama-sama. Aliansi? Aliansi apa yang ada di bawah tembok kota? Mereka bertiga sepakat bahwa setelah aliansi pedagang dikalahkan, Li Yunxiao akan menjadi milik mereka bertiga. Masing-masing dari mereka akan bergiliran menikmatinya selama sebulan. Apakah Li Yunxiao secantik itu? Begitu banyak pria berkuasa seperti dia. Orang yang cerdik itu berteriak. Tentu saja, mereka menjadi teman satu sama lain. Semua orang tahu bahwa Komandan Hao Lian penuh nafsu. Sejak Li Yunxiao datang, 3.000 wanita cantik di haremnya kehilangan warna. Brengsek, mengapa tidak ada yang menyukaiku, padahal aku sangat tampan? Semua orang dengan marah merapikan rambut mereka, memperlihatkan ekspresi ketidakpuasan. Kisah berantakan semacam ini dengan cepat melahirkan versi yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum Li Yunxiao dan tim ke-8 kembali ke utara kota, itu sudah menyebar ke seluruh hutan bernyanyi ringan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.